Kali ini, di video kali ini gue featuring dengan Hilda ID. Bismillah. ya ampun, kunyel banget muka gue. Tetep deg-degan gue. And action. Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Jadi, kali ini gue akan membahas satu, apa ya cok istilahnya ya, satu karya yang di-request oleh Acok dan gua dan satu orang lagi doang. Jadi sebenarnya nggak banyak yang minta ini sih, tapi ketika gue pikir-pikir lagi ini cukup menarik buat gue bahas. Kalian gue nostalgia juga. Gue akan membahas tentang Candy. Candy itu adalah sinetron stripping pertama gue yang tayang tahun 2007 dan totalnya kalau nggak salah ada 153 episode gitu kalau nggak salah, dan itu diadaptasi dari komik Candy Candy. Jadi Candy itu adalah sinetron pertama gue, bukan sinetron pertama, sinetron stripping pertama gue tahun 2007, totalnya 153 episode. Yang kalau dipikir-pikir sebenarnya untuk sinetron stripping tuh termasuk dikit ya, karena banyak kan judul-judul yang sampai ribuan episode, puluh ribu episode bahkan gitu. Cuman gue inget banget itu syutingnya tuh cukup lama, kayaknya hampir setahun bahkan sebelum akhirnya tayang di TV gitu. Dan diadaptasi dari komik Jepang Candy Candy. Mungkin kalau yang seumuran gue itu belum baca ya, tapi kayaknya yang kelahiran tahun 80-an hampir 90-an awal tuh biasanya baca Candy Candy sih, atau lebih tua kalau nggak salah. Emang sebenarnya komiknya udah cukup lama. Nah, gue tahu sih gitu, maksudnya Candy ini termasuk sinetron yang banyak salah satu project yang meledak juga, maksudnya kalau meledakan gue bahasanya nggak enak banget ya, apa sih istilahnya? Ya lebih bertemu dengan penonton lebih banyak. Betul. Oh iya, itu kayaknya project pertama gue yang mempertemukan gue dengan banyak penonton kali ya istilahnya. Dan gue tuh beberapa hari yang lalu gue nonton lagi sih, dan gue kayak baru menyadari bahwa sebenarnya Candy tuh memang secara cerita bagus loh gitu. Candy. Walaupun memang beberapa puluh episode pertamanya kali ya lebih kejaga gitu ceritanya, karena based on komik itu gitu. Sisanya gitu deh. Nah, udah mulai agak ngarang sih sejujurnya. karena kalau 40 episode pertama kan ada panduannya dari komik ya, dan sejujurnya gue juga baca gitu. Jadi sebelum proses syutingnya dan selama proses syuting itu gue tuh baca Candy dan sampai nangis coy, karena bagus gitu, maksudnya ceritanya bagus. Dan cuman bedanya settingnya, kalau ya gue orang Indonesia Jakarta, kalau Candy Jepang itu komiknya tuh ceritanya settingnya tuh di Inggris gitu, warna Inggris. Gue tadinya pengen membahas tentang secara karakter dari Candy ini, atau mungkin karakter lainnya dalam sinetron Candy, tapi gue justru lebih tertarik karena gue inget banget ada satu masa pas gue syuting, gue inget banget ada masanya 20 episode itu gue adegannya, scene-nya tuh gak ada yang gak nangis. Gue kayak, ya Allah, gue capek banget sumpah gitu. Dan kenapa gue diminta untuk terus menangis pada berapa puluh episode itu? Karena terbukti ratingnya nomor 1 cuy. Nah itu yang akhirnya ketika gue inget-inget lagi, gue jadi wondering, kenapa ya pada saat itu orang saking senengnya melihat gue nangis, akhirnya, dan karena itu yang bikin jadi rating 1, akhirnya demand untuk orang melihat gue nangis lagi tuh bertambah lebih banyak gitu. Sumpah, gue mengingat-ingat itu lagi,
akhirnya gue memutuskan tuh kayaknya secara psikologi gue akan membahas tentang kenapa pada dasarnya orang tuh senang lihat gue nangis dulu gitu, atau secara umum kenapa orang-orang tuh senang banget nonton sesuatu yang tragic gitu loh, kayak why people love tragedies menurut gue cari dan gue inget banget ternyata gue pernah menemukan satu artikel. Ini mungkin bukan langsung directly kenapa orang suka melihat gue nangis mewek-mewek gitu di Candy, tapi ini secara general dulu ya. Jadi gimana sebenarnya film atau tontonan tuh mempengaruhi emosi kita. Gue menemukan artikel menarik dari Vice Amerika. Jadi dia itu melakukan interview sama salah satu profesor psikologi di Washington University di St. Louis. Namanya, gue nyontek dulu ya, nanti gue lupa salah namanya dia. Namanya Dr. Jeffrey Sachs. Jadi Dr. Jeffrey Sachs ini dia juga bikin buku setahu gue yang membahas tentang brains on movies gitu. Jadi bagaimana otak kita tuh bereaksi terhadap film-film. Nah, dia tuh menjelaskan tentang bagaimana ada namanya mekanisme mirroring. Jadi ada istilahnya. Boleh. Gue juga kayak gue berantakan nih gitu. Ini gue baru tahu. Iya. Ya, ini bagian tinggal. Nah, dalam interview Vice bersama si Dr. Jeffrey Sachs itu ada istilah mirroring namanya, yang dijelaskan bahwa ketika kita tuh melihat suatu perilaku yang fisik dulu, yang kemudian kita tuh punya tendensi melakukan hal yang sama. Jadi kayak misalnya istilahnya tuh adalah lo tuh sedih karena nangis, bukan nangis karena sedih. Dan itu sebenarnya terjadi juga ketika seseorang tuh menyaksikan film gitu. Jadi ketika lo ngeliat orang di film ini, atau mungkin kasusnya si Candy ini nangis gitu, lo tuh jadi ikutan nangis dulu sebelum lo merasakan sedih. Itu namanya James Lange Theory. Jadi reaksi fisik dulu, baru kemudian emosinya muncul karena adanya informasi dari respon fisik. Jadi fisik dulu gitu, bukan perasaan? Bisa jadi bukan. Jadi kayak pokoknya banyak, kayak misalnya gini, makanya kenapa ada artikel, atau mungkin kalau lo pernah denger ya Cok, lo pernah gak sih denger kayak mungkin kayak di quotes atau kayak di artikel-artikel tentang self care gitu, bahwa lo coba senyum deh, lama-lama lo pasti senang. Jadi dari itu tuh James Lange Theory. Jadi ketika lo melakukan perubahan fisik di tubuh lo gitu, itu nanti fisik itu tuh akan memberikan sinyal ke otak bahwa oh dia tuh lagi senyum gitu. Ntar otak jadi kayak bekerja, berintegrasi dengan berbagai divisi gitu ya, yang akhirnya bikin emosi lo tuh seneng beneran. Terus pertanyaan gue akhirnya, sekarang kenapa kalau emang lo maunya seneng, kenapa lo demen nonton yang sedih-sedih gitu kan? Nah, ada penelitian lain yang gue temukan di salah satu jurnal. Mungkin nanti kalau artikel sama jurnalnya akan gue masukin di description box aja kali ya. Yoi, saya udah paham description box. Lanjut. Kamu nih jahil banget sih. Aduh. Jadi ada penelitian dari Goldstein 2009 bahwa sebentar. Gue tadi ada yang ketinggalan yang informasi tentang sebelum penelitian yang tadi. Lanjut. Jadi sama karena James Lange Theory tadi dan mekanisme mirroring itu, yang kalau kita melihat seseorang emosional di situasi yang real gitu, kita kan bisa memilih untuk cabut kan, kasarnya kayak aduh dia lagi marah atau aduh dia lagi nangis ngejer banget gitu. Kita tuh bisa memilih untuk pergi. Masalahnya di film posisi kita tuh deket banget. Jadi kayak film dan penonton tuh ya lu mau nggak mau lo harus hadepin kan gitu. Jadi itu yang bikin orang tuh tendensi untuk ikutan kebawa sama reaksi emosinya dia tuh lebih besar gitu. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan gue, kenapa kalau orang memang punya kecenderungan untuk mengikuti emosi yang ada di film gitu, terus kenapa demen banget gitu nonton yang nangis? Di penelitiannya Goldstein tahun 2009, Goldstein benar. Jadi ada pernyataan bahwa ketika lo nonton sesuatu yang emosional atau yang tragic gitu di film, lo bisa mengeluarkan emosi lo lebih kuat, lebih kencang
karena lo tahu itu bukan situasi nyata. Jadi lo apa ya, kasarnya, karena ketika lo sangat emosional di kejadian-kejadian tertentu dalam hidup lo kan pasti punya kayak perasaan malu, perasaan dilihat orang gitu. Dan lo tahu gitu, ketika lo nonton sesuatu yang sedih dan lo terbawa emosinya sekencang itu gitu, lo tuh nggak punya konsekuensi dan nggak punya kewajiban apapun terhadap si film itu. Ngerti nggak? Makanya sekarang gue tanya ya sama kalian semua, ada nggak di antara kalian nih yang nonton Candy, abis selesai nonton, lu nggak bisa tidur gara-gara mikir nasibnya Candy? Gak ada kan? Jadi kayak gue cuma pengen nangis di saat itu dan ya udah, tapi gue nggak punya kewajiban apapun terhadap Candy gitu. Maaf ya, jadi Dan kesal. Candy jatuh. Oh tidak. Ya, tuh kan, lu ada nggak yang mikirin nasib Candy setelah Candy jatuh? Gak ada kan, lu cuma mau menangis pada saat itu doang, setelah itu kelar gitu hidupnya si Candy dalam hidup lo ini gitu. Pas banget lagi. Aduh, ternyata aku gue menemukan, terus gue menemukan penelitian lain dari Knobloch, Westerwick, dan kawan-kawan tahun 2012. Karena mereka itu menyinggung tentang ada namanya tragedy paradox, yang artinya seseorang yang menyaksikan suatu tragedi yang makin sedih, intinya dia punya perasaan positif yang makin besar. Biasa itu tontonan intinya kayak makin sedih, makin enjoy gitu. Ini mungkin bisa diterapkan ya bukan cuma di Candy doang ya sebenarnya, tapi kayak ketika lu nonton sesuatu yang misalnya acara-acara di TV atau mungkin program-program atau film-film lainnya yang sangat menguras emosi. Nah, di penelitian ini mereka tuh punya banyak hipotesis yang mereka coba buktikan. Tapi gue cuma akan ngambil salah dua hipotesis yang terbukti benar di penelitiannya. Yang pertama hipotesisnya adalah more sadness from tragedy leads to greater enjoyment. Yang terbukti bahwa ya emang ketika makin sedih dari suatu tragedi. Sorry, cut boleh nggak? Boleh dong. Oh, oke. Lanjut. Intinya more sadness from tragedy leads to greater enjoyment. Ketika seseorang melihat film atau stimulus yang sedih dari suatu tragedi, itu ketika mereka ditanya kembali, dikasih kuesioner kembali, mereka tuh melaporkan bahwa enjoyment mereka tuh lebih besar gitu dibandingkan stimulus yang filmnya nggak sedih atau ya nggak sesedih itulah gitu. Nah, hipotesis kedua kurang lebih sama, cuman dimoderasi sama satu hal, life reflection. Jadi tulisannya gini, more sadness leads to greater enjoyment through life reflection. Jadi ketika orang nonton sesuatu yang sedih, dia mempunyai tendensi yang lebih besar untuk melakukan refleksi tentang hidupnya dia sendiri, yang akhirnya membawa ke enjoyment atau rasa rasa nikmat atau rasa bersyukur hidup yang lebih besar gitu. Karena memang state afeksi kita yang lagi negatif itu biasanya memang memungkinkan seseorang melakukan elaborasi kognitif yang lebih besar dibandingkan kalau state orang tuh lagi senang. Itu yang membuat kayak kenapa kalau kita lagi sedih tuh kayak kita jadi lebih banyak mikir tentang hidup biasanya gitu. Jadi intinya gitu guys, akhirnya gue memutuskan kalau memang dengan menonton Candy membuat kalian jadi lebih bersyukur akan hidup, gue rela lah, gue udah ikhlas menangis berpuluh-puluh episode itu. Dah. Udah selesai dia. Sebenarnya, ini pasti pertanyaan banyak netizen sih. Lu tuh bisa nangis semudah itu di umur itu, apa yang lu ingat? Gimana teknisnya gitu, simpel. Teknisnya ya? Yang gue ingat adalah pertama kali gue bisa nangis tuh SD sih. Jadi beberapa judul sebelum Candy lah gitu. Karena kan sebelum Candy sebenarnya gue udah masuk I Love You Om. Oh, iya. Gue udah masuk Heart waktu itu gitu, sama Indra Keenam tuh, sinetron pertama gue yang gue inget banget. Di momen itu gue pertama kali belajar nangis karena gue ngeliat kok temen child actor gue yang lainnya tuh bisa nangis men gitu. Jadi gue kayak, apa sih yang kamu bayangin? Dulu pasti kalau
anak-anak itu child actor ya biasanya ya gitu. Yang mudah buat kami adalah membayangkan sesuatu yang udah pasti bikin kami sedih gitu. Kayak misalnya ditinggal orang tua gitu, atau ditinggal amit-amit nauzubillah min dzalik gitu, ditinggal meninggal orang tua. Itu pasti gampang banget. Lu kayak gitu. Ya dulu gue mikirnya gitu. Jadi mau adegannya apapun, gue bayanginnya itu aja. Kalau lu menangis lu pasti sedih gitu. Maksudnya otomatis lu merasa sedih. Lu masa kecil lu sedih banget tuh. Enggak. Karena lu nangis mulu. Oh enggak. Iya juga. Oh enggak. Kayaknya tapi mungkin at the moment iya kali ya gitu. At the moment gue beneran merasa sedih sih gitu. Cuman mungkin karena gue di situ sebagai pelaku sandiwara gitu sadar ya. Udah sadar. Gue sadar gitu bahwa momen ini akan selesai di waktu kesekian gitu. Dan kalau syuting itu kan prosesnya jarang yang yang paralel ya syuting. Maksudnya bukan paralel. Jarang yang syutingnya berurutan scene per scene gitu. Jadi ya otomatis emosinya tuh kepisah. Jadi gue nangis sekarang, lanjutan gue take berikutnya scene yang udah berbeda gitu, yang mungkin lompat atau mungkin adegan yang urutannya sebelumnya gitu. Sedangkan kalau penonton kan mereka secara runut ya menyaksikan cerita adegan per adegan gitu. Jadi mungkin ya bisa lebih ke bawah gitu emosinya. Candy. Lu biasanya kalau nangis butuh waktu berapa lama? Waduh. Berapa lama ya? Gue gak pernah ngitungin jujur. Oke, coba nangis sekarang. Kan gak ada. Ini motivasinya apa? Ya nggak tahu. Udah lu diuji aja ini. Challenge, cecek. Gue gak siap. Karena lu pasti gitu gak sih pas lu kecil juga pas Candy. Lu kan ujuk nangis ya. Oke om. Waduh. Atau sekarang kalau lu nangis motivasinya udah apa? Cara lu udah beda. Beda. Apa? Makanya tadi gue belum selesai menjelaskan juga pada saat itu. Pas masih kecil, gue akan mencari cerita atau membayangkan sesuatu yang bikin gue sedih pada saat itu, terlepas dari adegannya apa gitu. Jadi gak nyambung lah hal yang bikin gue sedih sama di adegan yang sebenarnya gitu. Tapi ya makin dewasa, gue makin ngerti jalan cerita gitu. Gue makin belajar tentang karakter, gue makin belajar tentang motivasi karakter, yang akhirnya juga ya yang bisa membuat gue nangis ya karena adegan itu sendiri gitu, cerita itu sendiri. Kayak misalnya ya kan makin besar merasakan patah hati dong gitu kan, atau kayak ditinggal sesederhana. Kalau dulu karena misalnya gini, dulu gue gak punya piaraan, jadi gue gak bisa relate tuh ditinggal mati sama piaraan gue gitu. Tapi makin besar gue makin bisa membayangkan kalau kalau gue punya piaraan, dia udah tinggal di rumah gue bertahun-tahun, gue sedih yang ada dia gitu. Jadi itu yang bikin otomatis gue jadi bisa nangis gitu. Jadi ini gue masih disuruh nangis nih. Jadi lu bisa nangis gak sekarang? Gue mau tahu itu doang. Apa? Bisa. Coba ya. Kasih ini dong, nggak mau ngasih stimulus atau? Ya, bayangkan ini corona nggak akan pernah selesai dan lu nggak bisa syuting lagi, film udah nggak mungkin diproduksi. Berarti lu stop jadi aktor, lu mau lanjut jadi psikiater udah nggak mungkin karena kuliah juga pada berhenti kan, gimana? Gue udah sedih nih. Sampai gitu dong. Oke. Ntar dulu dong, ntar ya. Karena gue aja bisa nangis kalau bayangin itu. Iya ya. Kalau pandemi ini belum berakhir, maaf ya guys, agak lama. Karena ini settingnya dari tadi humor. Terus gue kayak di satu sisi gue punya kesadaran bahwa gue nggak punya kewajiban apa. Pas utama. Panjangin aja. Lu ketawa mulu soalnya. Iya. Inilah kayak bukti ketawa ya. Ketawa tuh bikin gue Nggak bisa nangis ada. geli gitu. Sorry, Iya. benar. Berarti gue nggak boleh ketawa, ya benar. Soalnya emosi gue nggak sedih dulu. Sedih juga ya kebayangkan kalau nggak jadi artis lagi karena corona. Sedih. Udah, gue malu. Sudah menangis, yeay. Aduh.
Netes. Netes tuh, bukti guys. Mahal, dapat. Kalian senang kan lihat Amanda menangis? Tuh, fix banyak yang nonton. Tapi thumbnailnya jangan gue lagi nangis. Iya, nangis. Sama Candy. Clickbait anjir. Clickbait aja. Menangis membayangkan. Aduh. Tapi satu ya guys, gue sebenarnya juga sempat menuliskan di notebook gue ini sebagai salah satu statement di video ini adalah acting tuh bukan cuma nangis ya guys. Jadi stop meminta gue nangis atau mungkin para aktor lainnya nangis hanya karena kalian merasa bahwa aktor yang baik adalah aktor yang bisa nangis. Enggak cuy gitu, karena emosi yang lain sama susahnya. Tapi kalau kalian mau mencoba untuk nangis dan mau dikirimkan ke pacar atau ngebohongin siapalah gitu, ya itu bayangin aja yang sedih gitu. Kumpulin memori, pengalaman, motivasi, apa yang bikin kalian sedih selama ini gitu sih. Gue tidak jago yang ngasih nasihat untuk ngebohongin orang. Asik. Tutup deh. Tutup ya. Ya, sekian video kali ini tentang Candy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video berikutnya. Apa ya berikutnya? Komen lagi aja deh. Tapi udah gue tampung kok sebagian di sini sambil gue riset dulu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa langsung nonton. Dadah. Cie, Kamera jauh. susah